Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2. Di sini kami berada di salah satu yayasan di Kabupaten Jember. Yayasan itu adalah Nurul Islam Jember. Nah, di Nurul Islam Jember ini ada beberapa program yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat dan santri-santri yang ada di sini. Nah, salah satunya adalah program Nuris Menanam. Nuris memiliki beberapa lahan pertanian yang dikelola langsung oleh santri melalui program Nuris Menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama narasumber dari penanggung jawab program Nuris Menanam. Ya mungkin dari narasumber ini bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Ya monggo. Perkenalkan, saya Nurihana Aulia sebagai koordinator pengelolaan Nuris Menanam. Nama saya Nuril Hidayah, juga sebagai koordinator tim taman di Pondok Asrama Dalkim. Ya jadi begini Mbak, kami kan sudah dapat informasi ya bahwasannya di PP Nurul Islam ini ada program Nuris Menanam. Nah mungkin dari mbak-mbaknya ini bisa dijelaskan gitu gimana sih awal mula terbentuknya Nuris Menanam ini? Ya, sebenarnya adanya Nuris Menanam ini sebelumnya itu memang ada inisiatif dari masuk untuk mengelola lahan yang ada di belakang Rusunawa yang sebelumnya itu cuma banyak serabutan rumput-rumput gitu. Jadi kalau nggak dipakai buat apa gitu. Jadi sebelumnya tuh bukan berbentuk lahan yang seperti mbaknya tadi yang ketahui itu. Jadi sebelumnya itu ya masih bentuk lahan kosong, banyak batu-batuan dan rumput-rumputan liar kayak gitu. Jadi dengan adanya Nuris Menanam ini diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan lahan yang belum terpakai itu. Ya bagus sekali Mbak ya, itu kayak inisiatif terus untuk memberdayakan dan juga memberdayakan masyarakat dan juga santrinya. Alhamdulillah, nah semoga itu berjalan lancar ya Mbak ya. Nah untuk kendalanya sendiri ini bagaimana ya Mbak? Kan pasti ya kalau program itu kan pasti ada kendala ya kan, faktor penghambatnya. Itu kira-kira bagaimana? Untuk faktor penghambatnya itu hanya satu, yaitu minat dari sumber daya manusianya. Karena mungkin di awal itu program ini berjalan sangat bagus, lancar gitu. Nah karena adik-adik gitu masih penasaran, oh gimana ini ya caranya penyemayan, gimana kok bisa ada apa sih namanya proses dari penanaman itu sendiri gitu kan. Banyak yang penasaran, akhirnya mereka semangat, jadi masih berjalan dengan lancar. Di
akhir-akhir itu karena sudah tahu oh ternyata pas waktu pemupukan itu panas, capek, akhirnya banyak yang semangatnya itu juga ikut turun. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya Mbak mengenai masalah atau faktor penghambat. Nah, terus dari Mbaknya sendiri ini selaku koordinator itu solusi apa Mbak kira-kira yang diberikan untuk para santri? Mungkin karena kita itu belum ada yang paham banget gitu ya soal pertanian atau tanam menanam seperti ini. Jadi kayak kita tuh cuma bisa ngasih motivasi dan semangat aja gitu buat adik-adik gitu. Nah ternyata kayak memberikan semangat dan motivasi aja tuh tidak cukup gitu. Mereka tetap aja gitu gak semangat seperti itu. Ya mungkin kan itu kan solusi ya Mbak dari Mbak koordinator sudah berusaha juga mengajak adik-adiknya untuk berpartisipasi ya dalam kegiatan atau program menulis menanam ya kan. Nah untuk harapannya sendiri nih bagaimana ya Mbak, karena kan kayak masih belum bisa dikatakan masih belum berjalan dengan apa yang sesuai diharapkan gitu kan Ge. Itu kira-kira harapan Mbak sekalian ini apa? Jadi harapannya kami ada dari pihak lain atau instansi lain itu yang dapat membangkitkan semangat adik-adik tim taman itu, seperti memberikan inovasi terbaru tentang ilmu di tanam menanam itu kayak gitu. Juga mungkin alat-alatnya gitu kan, adik-adik kalau ada sesuatu yang baru pastinya kan penasaran, ayo ikut ini adik gitu. Jadi mungkin ya itu kayak tadi di awal pasti semangatnya tuh di awal aja, terus kok tahu kok capek gitu, akhirnya mereka gak semangat di situ. Untuk mempertahankan semangat itu ya kami harap mulai pembukaannya, izinkan kita berdua memperkenalkan diri terlebih dulu. Kenalin, aku yang Julissa dari program studi Bimbingan Pertanian Universitas Jember. Terus ini ada temanku. Ya, perkenalkan saya Fatimah Zulfa dari program studi Kan kita udah kenal juga, mungkin aku kenalin juga secara singkat terkait dengan yang lain. Di sini kita bareng sama ada Mama Lydia yang sana, itu juga dari program studi Bimbingan Pertanian. Terus saya di belakangnya ada Mbak Zeni, itu dari program studi Bimbingan Pertanian. Dan yang nomor satu itu ada Ikrom, dia juga dari program studi Bimbingan Pertanian. Nah, hari ini kayak yang udah aku jelasin di awal tadi, bahwa bakalan ada pembukaan terkait pupuk organik cair dari rumah. Mungkin sebelum kita lanjut ke materinya, aku izin bagi ini. Mungkin bisa bagi ini aja ya di dua bulan. Jadi sebelum ini aku jelasin terlebih dahulu. Di sini tujuannya kita ingin menunjukkan organik cair, tapi kan kalau pupuk organik cair itu kan banyak harganya ya. Ada dari limbah kotoran sapi, terus ada dari limbah kayak rumah tangga kayak gitu. Nah, di sini dari kita sendiri ingin menunjukkan terkait yang dari rumahnya. Itu kan ada sebelumnya. kayak lebih akrab gitu. Biasanya kan kalau akrab kan belajarnya lebih enak gitu, jangan gitu kan. Nah ini mungkin dari kami juga perlu kan, kita kan udah perkenalan diri. Nah mungkin satu-satu itu boleh perkenalan ya kan. Sekarang di sini semua udah kenal semua ya. Nah, tapi teman-teman yang lain masih belum kenal gitu. Nah monggo perkenalan terlebih dahulu. Ini nggak apa-apa. Jadi dari yang lain ya, nggak apa-apa. Biar dari Ya,
ya mungkin kita di sini tuh nggak terlalu ngomong ya, cuma kayak menyampaikan apa kita sama-sama belajar gitu. Jangan kayak dianggap yang depan lebih paham, jangan, kita tuh sama-sama belajar ya, karena emang setiap manusia pasti mempunyai keterbatasan itu. Maka dari itu kita juga belajar bareng biar kayak apa ya, menambah wawasan gitu, pengetahuan ya kan. Nah di sini saya mau tanya kepada rekan-rekan ya, ini saya bilangnya rekan aja, jangan adik-adik ya, biar kita sama gitu kan, setara gitu kan. Nah di sini saya mau tanyakan kepada ya sahabat ya, sahabat oh bestie ya, pada bestie-bestieku gitu lah, pada bestie-bestieku ini yang tertarik sama dunia pertanian atau yang di bidang pertanian ini siapa? Ini apa? Yang kira-kira nanti kalau udah lulus mau masuk fakultas pertanian. Ini dia Kak. Ya. Nih, jadi masih belum tertarik ya sama dunia pertanian. Iya. Sekitar kayak misalnya nanam cabe nih, terus ada rumput-rumput. Kamu gak sih bagi bertanya misalnya memang misal tanam sawi terus ada rumput atau ada apa gitu. Ganggu banget ya. Jadi gulma ini tuh bisa mengurangi atau menurunkan hasil produktivitas dari tanamannya. Jadi kalau misalnya gulma itu ada di tanaman yang kita tanam banyak, itu bakalan merusak si tanaman tadi. Nah, gulma ini juga bisa jadi tempat buat hama. Tahu hama? Tahu. Nah, Apa namanya? contohnya selain itu di sini kita itu pengen ngejadiin gimana sih caranya supaya kalau peruntungan itu tapi menguntungkan buat petani. Makanya dibuatlah inovasi pupuk organik dari gulma. Itu sekarang tuh kita akan belajar bagaimana caranya melakukan sesuatu yang sudah diberikan, sesuatu yang sudah ada. Jadi kayak kita tuh nggak usah repot-repot beli. Ya, aku tutup dulu buat materi hari ini. Kurang lebihnya aku dan teman-teman minta maaf. Langsung ke pembuatan pupuk organik saya. Ini untuk alat dan bahannya itu pertama-tama pasti ada gulma. Tuh, itu namanya gulma atau rebe atau seket atau rumput lah ya gitu kan. Terus yang kedua ada gula merah. Nah gula merah ini kalau dibayangkan dulu ada E4.